Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya banggakan, juga bapak-bapak yang saya hormati, kumaha ramang sadayana. Alhamdulillah ya. Baik, untuk yang kesekian kalinya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di masjid ini untuk bersama-sama berintikaf, bertolabul ilmi serta bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan. Karena hidup kita Allah berikan kenikmatan adalah challenge tersendiri bagi kita, bisa bersyukur atau tidak, bisa menghargai kehidupan atau tidak. Salawat dan salam semoga senantiasa kita limpah curahkan pada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya. Moga-moga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan semoga saudara-saudara kita yang dalam kondisi kurang sehat, moga-moga Allah berikan kesehatan, terus setiap rasa sakitnya menjadi kifarat terhadap dosa-dosanya, dan setelah sembuh menjadi hambanya yang semakin bersyukur bahwa ternyata antara sehat dan tidak sehat ada bedanya, ada waktunya, dan Allah memberikan episodenya masing-masing. Moga-moga bisa bersyukur semuanya ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf agak telat. Ini semalaman mengerjakan kurikulum buat OBE di kampus, jadi lumayan agak lelahnya gitu ya. Baik, hari ini akan kita bahas khusus terkait dengan kenapa sih perempuan wae gitu. Karena kalau perempuan itu ada bekasnya, Ibu Bapak sekalian, itu ada bekasnya. Jadi kalau kita berbicara tentang misalkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, itu kita berbicara tentang bagaimana yang namanya proses kejadian manusia itu terjadinya bukan di dalam laki-laki. Laki-laki hanya investasi, kemudian menjalankan tanggung jawabnya, kemudian memberikan tatih tayangnya gitu ya, kasih sayangnya. Nah, tetap yang menjalankannya adalah perempuan. Makanya di dalam agama kita, laki-laki itu dituntutnya tanggung jawab, sedangkan perempuan diperintahnya adalah setia. Makanya tidak ada poliandri, yang ada poligami gitu. Tapi jangan wani-wani, jangan wani-wani, bahasanya Mas. Jangan berani-berani seorang laki-laki melakukan poligami kalau kepada satu perempuan saja belum bisa bertanggung jawab, begitu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana Quran surat Al-Mu'minun ini disampaikan. Ya, kita akan mulai dari di sini judulnya adalah keajaiban rahim ya. Keajaiban rahim. Oke, saya lihat dulu. Oke, inilah. Jadi begini Bapak sekalian. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa yang namanya rahim itu adalah setelah kejadian manusia itu dari sel sperma dengan sel telur, kemudian mengalami fertilisasi, kemudian mengalami pembelahan. Nah, ini di sini Bapak sekalian ketinggalnya. Nah, ini adalah rahim perempuan, dan ketika sel sperma datang ke sini sekitar 450 juta, begitu ya. Tetapi di sini sudah mulai bergugur karena di sini sangat asam. Makanya kenapa ada istilah bahwa kalau pengen punya anak laki-laki, cenah harus pakai dicebok dengan soda atau apa gitu.
Kemudian kalau perempuan gimana? Karena memang di sini ini sangat asam. Kenapa asam? Di sini banyak bakteri. Untuk apa? Untuk mencegah tidak adanya bakteri ke sini. Nah, ketika sembuh di sini 450 juta sel sperma, ini vagina. Kemudian sudah mati sebagian di sini, berjalan ke sini, ada yang berjalan ke sini, yang ke kiri, ada yang ke kanan, ke sini, karena dua. Maka nanti bertemu dengan sel telur di sini paling banyak hanya 500 saja. Hanya 500. Jadi yang bertemu dengan sel telur itu hanya kurang lebih 500 dari 450 juta sel sperma. Makanya ada istilah begini Bapak sekalian. Kalau pihamileun, bahasanya pihamileun. Kalau setelah bersenggama kemudian jadi hamil gitu, positif. Kan perjalanan dari sini ke sini itu 3 hari Ibu, Bapak. Bukan sehari, komo, cespleng gitunya, berhubungan langsung jadi. Enggak. Jadi sel sperma itu dari sini berbondong-bondong ke sini, sampai sini itu 3 hari, kurang lebih. Makanya bisa dikatakan bahwa jalannya sperma dari masuk vagina masuk sampai bertemu sel telur itu bagikan seorang laki-laki yang berjalan kaki sejauh 30 km. Saking jauhnya perbandingannya. Nah, bertemu dengan sel sperma di sel telur di sini yang 500, maka kemudian akhirnya di sini nempel di dinding sel telur. Nah, dari situ kemudian hanya satu saja yang bisa membukakan pintu sel telurnya. Jadi mereka membuka kepala spermanya, akrosom namanya, kemudian mengeluarkan cairan hyaluronidase ya. Dikeluarkan kemudian masuk ke dalam situ, ke dalam sel telur ini. Ini ada 3 nih. Hebatnya ciptaan Allah, kalau telur-teluran atau organisme baruan selalu ada 3 lapisan. Ibu, aya nu pernah terang jengkol atah jeung cangkangna? Nu kahiji warna naon? Ungu atau coklat, hijinya. Kemudian di balik rada dalamnya ada lagi. Ada dalam lagi, masih di cangkangnya, ada tipis. Sebelum jengkolnya banget aya naon? Kulit jengkol anu sok dibersihan, anu warnanya jadi tipis teh jadi coklat. Tilu loh. Manusia, lihat di sini. Ini sel telurnya, ini inti sel telurnya nih, inti sel telurnya. Ini dia dilindungi oleh yang ini nih, dilindungi oleh yang oranye ini. Namanya adalah zona pellucida. Ini dilapisi lagi oleh lapisan yang kedua, namanya corona radiata. Dilapisi lagi lapisan yang ketiga namanya sel folikel. Itu calon manusia. Endom, telur hayam yang paling kita familiar. Paling luar ada cangkangna. Setelah cangkangna naon anu putih. Anu sok dikitukan di lamun keur ngupas nog geuning nya. Paling dalamnya lagi ada yang kayak bening gitu. Yang bening jeli 3 lapisan. Jadi apapun calon kehidupan oleh Allah itu selalu diciptakan ada lapisan pelindungnya. Bahkan setelah jadi pun ini calon manusia nih, ini calon manusia ya. Jika cireng gitu loh misalnya. Ini dilapisi oleh 3 lapisan. Bahasa Al-Qur'an 3 kegelapan. 3 kegelapan itu 3 lapisan ini. 1 di sini, air ketuban. Ya, air ketuban. Kemudian berikutnya ini. Apa tuh? Iya teh. Nusok dirobek teh non Ibu. Nusok dirobek ku bidan teh. Plasenta mah anu panjangna. Ieu mah nu ieuna. Nya kantung ketuban lainnya kan air ketuban ada kantung geuning lamun rek ngalahirkeun geus mules tapi teu eta ku bidan teh dicolok wer we gitu kan keluar air ketubannya.
Kemudian yang terakhirnya ini adalah lapisan sel-sel jaringan. Makanya kalau bayi lahir itu suka ada di balina, suka ada semacam lemak-lemak jaringan-jaringan gitu. Itu dilapisi juga oleh 3 lapisan. Gitu. Kun fayakun, Allahu Akbar. Jadi gini. Nah, setelah dilindungi oleh Allah 3 lapisan ini, ketika datang ke tuba Falopi di sini, bertemu dengan sel sperma, dari 500 hanya 1 yang membuahi. Nah, maka yang 499-nya kemana? Kata saya begini, itulah hebatnya laki-laki sejati. Walaupun yang diterima cuma 1, yang 499 hanya berkata, wahai sel telur, kami bahagia bisa bertemu dengan engkau. Tapi karena engkau sudah menerima yang 1, kami cukup menjadi gizi bagimu. Karena itu protein murni. Makanya punten, ada yang bertanya, Ustadz, kalau menelan sperma itu halal atau haram? Ayo. Kumaha Mas? Atau nanya ke lalaki kita, ke ibu-ibu. Ibu-ibu, halal atau haram? Tidak ada yang mengharamkan. Juga tidak ada yang menghalalkan. Artina, cek ibu-ibu mah cenah lamun keur karaokean cenah bapak-bapak punten ya. Lamun keur karaokean cenah henteu sengaja masuk kumaha? Tah, karena dia adalah protein murni, sarua jeung endog gitu ibunya. Sarua jeung tempe gitu. Ari endog jeung tempe sok dilebetkeun. Dikunyah terus dilebetkeun, tapi tong ngahajakeun. Ieu mah kalau ibu jeung bapak keur karaokean, ari pek teh masuk spermanya. Tah ternyata di sini pun sperma itu mereka berkata, ya udah kami yang 499 tidak diterima. Tapi kami bahagia bertemu dengan kamu, wahai sel telur. Kamu sudah menerima cintanya. Kami gugur saat ini. Akhirnya mereka mati, jadi protein murni, kemudian diserap oleh tubuh sebagai protein murni. Tah, lalaki sejati mah, lamun tidak diterima, teh bukan cinta ditolak, dukun bertindak, tapi cinta ditolak, ngaduakeun, ya sudah, meureun dan bukan jodoh aku doakan semoga kamu keluarganya sakinah mawadah warohmah, lain kieu kutunggu jandamu, lain kitu. Karena sejak di sini pun juga yang 499 itu mereka luruh jadi protein diserap oleh tubuh. Begitu. Baik. Lanjut. Dari sini kemudian bergerak menuju sini Ibu tah. Dari sini nih. Ini langsung to the point biologi banget ya, mohon maaf. Nah, dari sini kemudian bergerak nih ke sini, berjalan menuju ke mana ini Bu? Apa ini Bu? Pak? Rahim. Nah, dari sini ke sini rata-rata menurut beberapa sumber berjalan lagi 3 hari. Tadi spermanya jalan 3 hari, setelah fertilisasi, setelah jadi pembuahan, jalan lagi ke sini ke dalam rahim. Masalahnya sel telur yang sudah di bawah itu nggak punya kaki, nggak punya sayap, nggak punya tangan. Nah, kayak gini nih bentuknya, bulat. Di dalamnya kayak gini. Ini tuh hari ke-5 Bu, hari ke-6 tuh. Nah, dia itu membelah. Nah, di dalam tuba Falopi ini, di dalam jumbai ini, dia punya mikrofili namanya. Mikro teh naon Bu? Kecil besar? Kecil. Fili itu apa? Alat gerak. Nah, sepanjang tuba Falopi di sini aya kawas kemoceng. Jadi kayak kemoceng kikituan tah. Bergerak. Untuk menggerakkan apa? Menggerakkan sel telur yang tadinya berada di tuba Falopi menuju ke dalam rahim. Masalahnya lagi, mikrofili ini dia tidak punya kekuatan tersendiri. Jadi kalau bergeraknya gitu, berarti sel telur nggak akan ke sini.
tapi gerakannya begini, maka dia akan menyapu sel telur itu menuju ke dalam rahim. Inilah maka kalau sedang berjibaku program kehamilan, seorang suami jangan membuat istrinya stres. Kenapa? Karena kalau stres, tadinya harusnya begini, membawa sel telur, jadi disieuhkeun, jadi dipentalkeun ka ditu. Maka suka ada orang yang hamil anggur, hamil di luar kandungan. Ari kandungan kan ini, tapi ada kasus sel telurnya malah nempel di sini. Kenapa nempelnya di sini? Harusnya di sini terbentuk tebalan endometrium. Ini malah di sini juga terbentuk endometrium. Kenapa? Istrinya mengalami stres. Walaupun kata Roma Irama, stres obatnya iman dan takwa gitu. Tapi di sini stres fisik, stres psikis membuat bukan hanya bagian rahim yang menebal dengan pembuluh darahnya, tetapi di sini juga. Makanya sasulit-sulitnya ekonomi, sasulit-sulitnya kehidupan, gimana caranya membuat hidup itu bahagia. Pancenanya kata orang yang dina mobil lagi berjalan ke pedesaan, lihat petani makan di pematang sawah di Nugaleng, cek na mobil teh jigana nikmatnya kalau kita makan di pinggir sawah, nyambel goang, ngagoreng asin, tambah lalap, purup dan sebagainya. Cek anu dina sawah bahagia jigana batur manya pelesir healing cenah, healing kana mobil batana teh sing cenah tupkeun patona teh gablek cenah kitu nutupkeun pantonana teh. Gitu, ternyata bahagia bukan dina kekayaan, tapi dina mindset kita, dina pemikiran kita. Kan tatangga meuli mobil oge ari hatena goreng mah astagfirullahaladzim, tuyulna sabaraha hiji deui eta si eta. Astagfirullahaladzim, geus meuli motor deui. Astagfirullah, geus meuli imah deui. Batur nu bahagia manehna anu maot geuring nangtungna. Itu mindset. Nah maka gimana caranya sebelum kita berbicara di rahim, kita bicara tentang bagaimana konsep bahagia. Jadi yang membuat bahagia mah adalah mindset kita. Teu aya salahna udah menikah lulumpatan pak udag-udag jida budak leutik geuning gagaraan. Nah, itu untuk bahagia saja. Baik, kembali lagi. Nah, di sini Bu, Pak, ketika sel telur ini sudah terjadi fertilisasi, maka dia langsung membelah menjadi 2, membelah menjadi 4, membelah menjadi 8, 16, terus membelah sampai kebutuhan calon formasi tubuh terpenuhi. Calon kepala, calon tangan, calon kaki, calon tulang belakang, calon mulut pencernaan, terus sampai ke bawah. Akhirnya muncullah masuk sampai di sini di rahim. Ada yang nempelnya di sini di atas. Biasanya kalau yang nempelnya di atas, yang kalau setelah bersenggama itu atau sedang program kehamilan tidak banyak bergerak. Bahkan punten, kalau yang sedang program kehamilan setelah bersenggama suka begini kan, ke atas dicepengan gitu. Nah, kalau yang seperti ini taat tidak melakukan banyak gerakan, maka biasanya nempelnya di areal sini, di tengah atau di atas. Tapi nu teu daek cicing, tos bersenggama, bring kaditu, bring kadu, init kadu, nyuci piring dan sebagainya. Terkadang pada orang tertentu nempelnya di sini. Karena ini bagian paling bawah, gravitasi. Maka suka ada orang yang hamil, kemudian suka ngeplek terus. Ternyata kenapa ngeplek terus? Karena ari-arinya nempelnya di sini.
Ari kayak ini nih, berjalan gelendang-gelendang, dia nempel di dinding rahimnya, kemudian dia mencerna dinding rahimnya. Mencerna teh naon? Kayak colokan ibu rek nyetrika, colokan nanti colokan kan supaya nyetrum. Nah, dia juga begini, nempel setek, akhirnya bersatu antara jaringan embrio yaitu bali teh ya, kemudian dengan ibunya bersatu. Nah, proses ini memberikan proses yang luar biasa. Makanya tiada lagi lagunya seorang ibu yang hamil muda kecuali U dan O. Aya anu cenah ge menghirup aroma suaminya. Oh. Aya anu tetangga abdi mah apa tuh? Ngambung sabun mandi. Oh. Aya anu unggal macem-macem. Apakah perlu disalahkan? Tidak sama sekali. Karena perempuan juga nggak tahu kenapa harus begitu. Dan jangan pernah membanding-bandingkan istri dengan tetangga. Mama, tetangga hamil geus 3 kali, budakna cenah kembar-kembar, asa teu pernah mendengar ujung loba kahayang ari mama muni riweuh aya papa. Oh, juga papa teh tukang sampah wae. Tidak boleh. Karena setiap perempuan juga tidak tahu kenapa kok begitu kejadiannya gitu. Karena itu punya genetik, tinggal dibandingkan mah ka ibuna, ka ninina, ka uyutna, kan uyutnya naon? Udeg-udeg, jangga wareng, katuncar mawur gitu. Sok eta mah bandingkeun ke atas. Tapi tidak boleh membandingkan perempuan kepada tetangga yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Karena itu punya khasan masing-masing. Nah, ibu bapak sekalian, setelah nempel seperti ini, yang disebut dengan rahim sangat kokoh dalam bahasa Al-Quran, itu dia mulai membelah, terbentuknya organogenesis seperti ini nih. Nah, ini adalah ke dalam rahim ya. Ini adalah posisi seperti ini. Dia jadi nyecep gitu ya di dalam rahimnya. Kemudian terbentuk seperti ini calon manusia, titik-titik seperti ini. Dan titik-titik ini akan menentukan apakah pemetaan ini betul atau tidak. Disebutnya pemetaan nasib. Pemetaan nasib apa? Tah ibu ini kelihatan bulat-bulat? Kelihatan? Nah, ini adalah di dalamnya itu kayak kumpulan bulat-bulat, yang bulat-bulat ini akan berkembang menjadi ada yang keluar, ada yang ke dalam, ada yang ke tengah. Ke tengah terbentuk tulang. Keluar terbentuk kulit, terbentuk rambut. Ke dalam terbentuk penutup. Makanya kalau ibu bapak beli jeroan, herang atau genek, bening kan? Bening lapisannya. Makanya jantung dilapisi oleh kayak dilaminating, bening. Saluran pencernaan juga begitu, paru-paru juga begitu. Karena ada pemetaan nasib namanya. Kalau salah pemetaan nasib ini, dalam 1 minggu pertama loh pemetaan ini. Kalau salah, membelahnya terlalu banyak, ada yang kasus kakinya 3. Ada yang kasus matanya 1 di tengah. Lain disebutkan anak dajal. Lain anak dajal. Geus buku lahirna ge tahun-tahun ayeuna keur modern. Dajal mah engke. Itu terjadi karena apa? Hiji, ada teratogenik. Teratogenik itu apa? Geus puguh keur hamil. Ngaranna pusingnya wajar we. Tinggal kumaha caranya membuat rileks. Sok aya anu keukeuh minum obat misalkan kayak gitu ya. Obat-obatan yang memang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Keukeuh dikonsumsi, hasilnya aya nu ngagabung atau membelahnya terhenti. Gitu. Ada juga yang kedua, yaitu teratogeniknya itu alami, nyata naon tadi, nyeri hati, stres, teu kaopan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya terjadi pemetaan nasib yang tidak sempurna. Misal, tangan
Yang ini mah manjang terus, tapi yang ininya tidak manjang. Ada juga yang tidak terbentuk sama sekali. Ini cuman segini, ada. Ada juga yang telinganya, yang satunya berkembang, yang satunya tidak terbentuk. Begitu tutup. Itu terjadi kenapa? Karena ada namanya teratogenik. Jadi ada yang membuat tidak terbentuknya itu tidak terjadi, begitu Ibu sekalian. Nah, penyebabnya tadi, satu bisa genetik, yang kedua bisa jadi karena obat-obatan, yang ketiga bisa jadi karena pola hidup berkeluarganya, yaitu suami tidak membahagiakan istrinya, atau suami namanya kurang kumaha, sudah kurang bagaimana membuat istrinya supaya sejahtera, bahagia, cuman dianya sendiri punya mindsetnya itu picik. Jadi misal salaki mere ka ibuna, tapi dia teh kekeh harus izin aku, pokoknya nama tak bisa, uang suami uang istri pok dan sebagainya. Jadi mindset dianya yang picik, begitu ya. Jadi bukan hanya obat saja, begitu. Nah, di sini Ibu Bapak sekalian, rahim itu ukurannya cuma 7 sampai 8 cm. Kumaha, Bu? Segini ya? Lah sampai 10 cm segini. Rahim normal. Rahim normal. Tapi hebatnya ini rahim bisa membesar sebesarnya bayi, bahkan aya anu kembar 18 kalau nggak salah. Kebayang Ibu. 18. Tembok, ianya tembok. Aya colokan hiji. Normal kan? Colokan 2 geus mulai tah teu normal. Colokan anak 18. Kebayang, Bu. Misalkan ya, ini adalah dinding rahim gitu ya. Colok hiji mah kan di sini. 2 mari sakieu. Iya 18. Kebayang, baru kepenuh dengan colokan. Jadi kalau pas dia berkembang kan ini menjadi sumber nutrisinya. Kemudian dia membesar rahimnya, bayinya membesar. Kemudian ketika nama eta balahiran, Bu. Ari nyolok mah kan perlahan. Nyolok perlahan, ngagedean gitu ya. Walaupun pagigir-gigir gitu ya, kaos nanam sampe pagigir-gigir kabayang gitu ya. Nah, yang repot adalah ketika lahiran. Borojol orang nu kahiji, misalkan sesar rek lahiran normal bae nya ieu mah. Rosol nu kahiji kan di skop tah. Di skop si colokan nu tadi teh jebol hiji. Orok nu kadua, colok lahir putus, skop jebol 2. Kabayang seareal rahim semuanya jebol. Kabayang. Sungguh tak terbayangkan bagaimana seorang ibu rahimnya itu jebol di sekelilingnya karena dicopot semuanya. Kan tidak boleh. Bahkan begini, Bu, ada kasus seseorang ibu melahirkan sesar, kemudian karena terlilit oleh ari-ari dipotong, Bu, Bapak. Dipotong untuk menyelamatkan bayinya, dipotong si ari-arinya. Ayah potongan setelah melahirkan terus pendarahan terus. Kan kalau yang normal itu 40 hari. Maka bapak-bapak masuk hareureuy. Lamun geus ngalahirkeun pangmulikeun supermi cenah. Sadus kana aya 40. Dinten kahiji diseduh geus 40 biasanya geus beres nipasna. Padahal nipas mah macam-macam. Ada yang cuma 1 hari bereset selesai. Berarti sudah selesai waktu nipasnya. Tetapi ada juga yang berbelas hari, ada. Yang 20 hari ada. Yang 40 hari juga ada. Kalau sudah beres nipas, berarti harus bebersih, harus sholat. Masalah bersenggama, eta mah komunikasikan bersama. Ari memang masih kena sangat tidak bisa komunikasikan dengan suami. Tapi kalau yang operasi sesar lewat janela, itu rata-rata 60 hari. Jadi Mas RT ini sedang saum. Ya. Dan biasanya 60 hari kalau sesar itu 60 hari karena direkayasa lahirannya.
Tapi ini ada kejadian terus-terusan lebih dari 60 hari. Setelah di USG ternyata ada potongan naon tadi teh ari-ari yang tertinggal di situ, dan karena dia itu bagian daripada dalam rahim terbentuk lagi lain orokan deui lain. Jadi terbentuk perkembangan si sel itu, jaringan itu akhirnya merembes lagi, nempel lagi, akhirnya kudu dikuret lagi, dioperasi sesar lagi. Ada kejadian seperti itu. Jadi kalau kembar 2, kembar 3, kembar kan ada di Afrika namanya usia nate si ibu nate 40 tahun, 40 tahun ibu bapak orokna anakna geus 40 hiji apa 40 tilu. Bayangnya apanya? 40 tahun eta si ibu anakna geus 40 hiji apa 40 tilu kalau nggak salah. Karena ternyata dia itu punya gen superopulasi. Gen superopulasi itu apa? Gen yang kalau keluarnya sel telur teh lain hiji. Tiap bulan teh aya nu 4, 3, ai salakina 450 juta. Nu ka dieu urang manggih, urang ge manggih, urang ge manggih nu di dieu. Akhirnya opatanana dibuahi, jadilah kembar non identik opa. Anu 18 tadi kumaha? Berarti sel telurnya keluar 18, dibuahi semuanya, nempel semuanya, lahirlah kembar non identik 18. Walaupun bisa jadi ada non identik yang tapi identik, yaitu 1 membelah jadi 2, jadi 2 embrio, jadi 2 bayi begitu ya sekalian. Ya. Jadi itu. Jadi disebut rahim yang sangat kokoh bahasa Al-Qur'an, dia bisa ditempeli untuk bayi mendapatkan asupan makanan, oksigen dan lain sebagainya. Satu sisi dia bisa membesar sesuai dengan kebutuhan, tetapi setelah lahir dia bisa kembali lagi menjadi 7 atau 10 cm lagi. Itu yang luar biasanya. Rahim. Makanya rahim itu ketika proses melahirkan, ibu sekalian, ada hormon namanya hormon prolaktin. Prolaktin itu membuat ketika pecah ketuban, maka tubuh langsung merespon untuk memerintahkan otak menghasilkan prolaktin. Untuk apa prolaktin? Menghasilkan air susu. Tapi prolaktin ini tidak akan aktif kalau ibu yang baru melahirkan, ibu menyusui, itu stres. Balik deui ka stres deui, mata kudu bahagia buka budak. Harus dibuat bahagia. Karesepna berlian, ajak-ajak ningali atuh teu meuli oge gitu. Atau ningali dina Shopee geuningan, mama ningali aya berlian gitu. Hargana luar biasa. Doakeun papahnya sing bisa meuli keur mama. Da teh hese gitu mah. Dan teu kieu, mah bapak rek mameulikeun teu kitu. Mama doakeun papa sing punya rezeki keur meureuh berlian ka mama. Janji lain. Minimal ku kitu oge perempuan teh bahagia. Nah, jadi ternyata prolaktin ini kayak gini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ini teh adalah penghasil hormon untuk prolaktin, Bu. Di sini teh ada covernya, ada tutupnya. Kalau orangnya bahagia, perempuannya bahagia, maka dia akan membuka begini, Bu. Sehingga si hormon tersebut akan masuk ke sini, namanya dopamin. Macam-macam bahagia dopamin teh ya, ibu bapaknya lain duit wae. Aya anu bahagia teh dopamin teh lain kudu ka sumarekon mall wae lain. Yang namanya bahagia itu aya perempuan nur saperti diusapan kieu dia teh tentrem nyaman, aya teangan tah istri nu kitu. Aya anu lamun bahagia teh unggal isuk bari sasalaman mukakeun bantal handapna aya aya sagepok gitu mah. Nya sagepok nama kop wae, luhurna 100.000, handapna 100.000, tengah-tengahna ku koran. Kan jadi sagepok. Da jadi seserian eta teh. Aya anu pokokna mah apapun yang bahagia. Maka kemudian si dopamin ketika hormon itu dopamin itu ada, bahagia itu datang, maka dia akan membuka, kemudian prolaktinnya akan masuk ke dalam ini. Sehingga dihasilkanlah air susu yang banyak.
Tapi lamun stres, lamun loba wae kariweuh, kasusah, maka rek digoyek-goyek oge nutup wae gitu. Maka karena dopaminnya tidak muncul. Jadi kumaha? Buatlah istri bahagia. Cenah ayuan. Da istri abi mah geus teu boga budak cenah. Ibu, ada hormon namanya hormon bahagia. Hormon bahagia itu akan membuat kulit menjadi cerah, akan membuat tubuh menjadi kuat, akan membuat umur lebih panjang. Cenah ayuan embung da abdi mah yang pamajik abdi tareh maot gelot. Ternyata yang membuat seseorang itu panjang umur dan sehat adalah menikmati hidup. Petani capek, di panasan, panas. Apakah beunghar pisan? Teu pati, tidak terlalu. Tapi mereka menikmati, enjoy dengan kehidupannya. Kasawah, moyan, macul, dan sebagainya. Bahagia menjalaninya, ketika panen bersyukur ngaluarkeun zakatnya, kemudian ketika mau makan tinggal ngaheler, kemudian perlu duit tinggal ngajual, dibahagia, maka kemudian umurnya lebih panjang. Walaupun teu pernah ka mall, walaupun teu boga tablet, iPhone, dan smartphone dan sebagainya gitu. Ya, balik lagi. Nah, rahim ini sangat luar biasa ketika sudah dijebol dengan makanya ibu-ibu kalau melahirkan suka dimasuk tangan bidan kan ke dalam kan. Ya, bapak-bapak mah teu apaleun. Nah, jadi bapak lamun bayi sudah keluar, kemudian tinggal tali ari-arinya dipotong kan? Gitu. Nah, tinggal tali ari-ari ini kan masih nyambung ke dalam. Kalau tidak dikeluarkan, itu akan menjadi masalah bagi perempuan, akan terus pendarahan. Makanya mumpung bahasana naon lebih tepatnya. Ngebelah mumpung we nu ayeuna otak. Selagi ini mulut rahim pagina masih besar karena baru keluar orok, maka orok disimpan diurus kuno lain, dia mengambil tali pusar ini untuk didubut gitu kan? Dipegang begini, tangannya masuk ke dalam kan. Mata luar biasanya vagina bisa melebar segede itu. Masuk ke dalam vagina, masuk ke dalam mulut rahim, masuk ke dalam rahimnya, dikuak-kuak di dalam nana teh. Set, dikitu tadi lelebah gitu. Kalau sekop, lamun boleh mah sigana bidan rek make singkup juga teh. Gitu dikitu. Tapi henteu ku tangan ya dikitu. Set diseleser. Pok dicepengan. Udah copot dari colokan anak, kemudian ditarik perlahan, set, kemudian bersih. Terakhir baru ambil kasa, ibu tahu kain kasa ya? Kain kasa, bapak jika tukang cuci piring bidan mah, dibelet-belet masuk lagi, dikituan tah, digeroh, dibersihan, punten cenah jangan sampai ada tersisa gitu, dibersihan, baru ditarik set di sini. Makanya suka agak diurut begitu. Luar biasa. Lalaki kakara. Jangankan begitu, pamuget mah. Kakara naon dia teh wasir. Kakara wasir. Waduh, mus wasir yo. Mah kudu kumaha ieu obatna. Eta kakarangan ukur satitik dina dubur unggul. Alhamdulillah abi tidak mengalaminya gitu. Ieu mah ngobrol anu kena wasir, nu sok riweuh cenah. Perempuan mah kitu, bari jeung sok poho deui engke teh hamil nu kadua. Hamil nuka 3, hamil nuka 4. Sugan perempuan nuntut ka suami minta hak atas nama hak asasi manusia misalkan. Henteu. Ya, cung di dieu ibu-ibu nu pernah nuntut ka salaki. Pedah rahimna geus jebol. Vaginana geus tidak seperti waktu virgin lagi. Ada di sini yang nuntut? Tidak ada. Malah makin sayang pada anak, makin sayang pada suami. Mata pantas lalaki dimintanya bertanggung jawab, bukan setia. Dan memang lalaki mah ibu tidak ditolak atau tidak ditolak, oke, hasrat gairah seksual itu selalu ada, muncul. Paling cepat itu per 3 hari sekali. Paling cepat. Anu unggal poe naon? Keledai. Mata lamun aya salaki resep unggal poe, atas sapoe 3 kali jika makan obat, leuwih-leuwih tibatan keledai. Emang ayah ibu bapak
pameget anu hipersek ada. Saya pernah punya, ada mahasiswa S3, beliau itu kalau sudah jam sekian itu langsung izinnya kedeng. Izinnya kedeng. Untuk apa? Sampai istrinya itu tidak boleh kerja, cukup diam di rumah untuk melayani dia. Karena suaminya itu kalau tidak dalam satu hari 3 kali, dia akan seperti orang gila. Kebayang, lalu misalnya apa? Jam biasa rutin misalnya jam 4 subuhnya, engke teh kudu jam 12 jam makan obat teh geuning anu 3 kali sapoe per 8 jam sekali. Geus jam 8 teh geus kieu tah, geus kieu. Sampai mau kemana? Reknya kedeng cenah. Oh nya, pergi dulu, balik lagi aja. Kabayang eta sampo beakna gitu nya. Kudu iya, balik lagi. Jadi ketika sudah melahirkan dia akan dibersihkan dan hormon yang tadi memerintahkan untuk lain rileks, membuat rahim bergelombang, membuat vagina terbuka, membuat mulut rahim terbuka, maka ada hormon antiklimaknya yang membuat si vagina kembali merapat, mulut rahim kembali merapat, kemudian rahim kembali ke posisi semula. Makanya ada istilah begini Ibu sekalian, anu ngalahirkeun normal mah cenah. Ayeuna ngalahirkeun beurang geus bisa nyeuseuh. Betul enggak? Jadi kalau orang yang melahirkan normal, pagi-pagi melahirkan, siang sudah bisa terulang-terulung, nyuci piring, nyuci baju, ngangkat bayi. Tapi yang dioperasi sesar tidak. Karena rahimnya dibedel, dibelek, jadi hormon itu terbagi konsentrasinya. Apakah harus mengecil dulu atau harus memperbaiki luka dulu? Di mana-mana oge luka dulu. Nah, maka akhirnya perbaikan luka. Dan kalau yang normal itu kan gini, Ibu Bapak. Makanya abdi mah ka istri karena sesar 3 kali, ayo neng buki gendut wae kan bae aya mah seneng ningali bebek gendut teh. Berarti aya teh berhasil moal disalahkeun ku dulur ku tetangga, berhasil mensejahterakan istri. Padahal naon intina bahwa rahim yang sesar itu Bu sulit untuk mengecil lagi. Sulit untuk mengecil lagi. Makanya suka ada bekasnya. Pun bojo mah ayeuna nya saur eta teh sok diheureyan gitu. Bu Haji, sabaraha sih? HPL-na iraha. Oh iya mah gitu. Bahkan kalau ke tempat-tempat umum, misalkannya naik bis, suka, Bu, kasihan adik bayinya duduk dulu. Urang teh sing rareret gitu, lain bayi eta mah urutna cerita gitu. Karena memang tidak bisa kembali langsing seperti dulu. Tetapi orang yang melahirkan secara normal, secara hormonal kompak langsung mengecilkan lagi rahimnya menjadi 7 sampai 10 cm lagi. Jadi maksudnya bagi suami-suami yang istrinya mengalami sesar, jangan pernah menuntut karena siapa yang mau tadinya langsing menjadi langseng. Tidak ada yang mau. Oke, masa berapa menit deui? 5 menit lagi enggak saja ngomong cerita. Oke, baik. Nah, itu yang disebut dengan rahim luar biasa seperti itu. Selalu komunikasinya begitu, TikToknya begitu. Gitu. Bahkan seorang perempuan yang menggunakan hormon KB hormonal, aya anu dinaon Bu? Disuntik, diimplan, aya anu dituang geningan, aya abdi kapungkur sok ningali pun biang aya panahna hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, poho we hari kesekian bersenggama jadi we gitu. Nah, bahkan Ibu Bapak, seorang perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal merelakan kecantikannya, merelakan kesehatannya. Maksudnya apa? Ibu, salah satu efek
KB hormonal adalah sok aya lain bubudakeun, kokoloteun. Lain bubudakeun. Di sininya berpigmentasi. Toto coklat 1, coklat 2, maka suami nu teu kabedag, astagfirullah nu teu kabedag. Nu tidak punya biaya untuk membuat istrinya tidak hamil dengan mengkonsumsi KB hormonal, jangan pernah menuntut istrinya untuk selalu celing bagaikan Syahrini gitu. Depikeun kageningan aya reungit nempel oge ti soledak gitu saking ku glow up juga kaca. Yang kedua, kemarin baru saya mendapatkan sebuah keterangan dari dokter, Ibu Bapak, bahwa perempuan lebih cepat mengalami kabur di mata, bahkan sampai tidak bisa melihat, bahkan ada yang tumor. Salah satunya adalah efek daripada konsumsi KB hormonal. Jadi kalau istri kita dulu atau saat ini mengkonsumsi KB hormonal, jangan mempertanyakan kenapa istri kita punya kokoloten, kenapa tubuhnya cepat rapuh, kenapa ada misalkan apakah tumor atau kanker, naudzubillah min dzalik ya, tapi itu salah satu efeknya. Artinya perempuan mah dengan diberikan rahim yang sangat kokoh, ternyata banyak yang harus dikorbankan. Lalaki mah tidak ada. Aya oge sekarang aya bapak-bapak bisa di KB, bisa di KB, aya sekarang teh KB hormonal dikonsumsi oleh pameget, membuat apa? Membuat spermanya letoy. Jadi anu tadi mah 3 poe teh set, eta teh 3 poe berjung kitu teh. Asli Bu, saya melihat pergerakan sperma yang asli, set gitu pergerakan itu. Cepat banget. Tapi lamun anu mengkonsumsi KB eta buat laki-laki, sperma nanti Ibu. Kieu terus. Sel telur kaburu luruh kembali sebelum spermanya nyampe ke sana. Jadi spermanya tidak bisa membuahi. Sekarang ada KB itu. Sekali lagi, di sini bahasa Al-Quran bahwa manusia diciptakan dari sel sperma dan sel telur, disebutnya mudgoh, disebutnya zigot, disebutnya kemudian jadi alaqoh, dan selanjutnya kemudian simpan di dalam rahim yang sangat kokoh. Saking Allah percayanya pada perempuan, kalaupun perempuan ada manja-manja dujrengnya, ada merengeknya selama proses kehamilan, suatu hal yang wajar karena pengorbanannya yang sangat luar biasa. Belum lagi nanti pas melahirkannya, belum lagi pas menyusuinya. Maka laki-laki punya tanggung jawab. Dalam Al-Quran diperintahkan untuk bertanggung jawab terhadap istrinya, untuk mengurus istrinya, mengurus anak-anaknya, memberikan nafkah yang halalan thayyiban wasi'an katsira. Intinya adalah supaya tanggung jawab dihasilkan generasi yang ulul albab, qurrata a'yun, dan istri-istri yang tetap sehat sampai nenek kakek sampai meninggalnya. Kita sebagai suami menjadi figur ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi laki-laki yang tanggung jawab, figur pemimpin di dalam rumah tangga. Jangan terpikir untuk poligami kalau belum bisa tanggung jawab terhadap yang satu itu. Karena istri perempuan kekuatannya dalam merasa, maka jangan pernah sakiti rasanya. Kalau sudah tersakiti rasa seorang perempuan, kata psikolog, maka siap-siaplah rumah tangganya hancur. Kita lihat beberapa figur pemimpin, 1 menit lagi. Figur pemimpin kita banyak yang karena dia mampu rela berjuang seorang istri dengan suaminya, karir politik begitu menjulang, tapi ketika urusan rasa dihianati, pernah dia mencicipi perempuan lain di tengah katanya setia itu, akhirnya rela menggugat cerai suaminya. Kenapa? Karena perempuan kekuatannya dirasa. Dia lupa sakitnya melahirkan. Dia lupa rasanya kenikmatan seksual karena begitu capeknya melahirkan. Dia rela itu semuanya. Dia rela fisiknya berubah untuk mengurus anak-anak kita. Tetapi kalau rasa dihianati bagi perempuan, apalagi yang harus dipertahankan. Laki-laki kekuatannya adalah harga diri, logika.
maka kalau suami punya penghasilan sekecil apapun, sebesar apapun, tidak dihargai oleh anak dan istrinya, siap-siap dia mencari yang lain. Karena bagi laki-laki, harga diri adalah harga mati. Itulah psikologinya. Makanya walaupun suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, banggakan dia. Hargai dia. Terima kasih papa, terima kasih ayah sudah memberikan ini. Terima kasih, dan sebagainya. Posisikan dia sebagai kawam, figur pemimpin. Karena kalau harga diri seorang laki-laki sudah hilang di hadapan istri dan anak-anaknya, apa yang mau dipertahankan? Maka jangan heran kalau laki-laki mencari harga diri di luaran sana. Sekalipun alat reproduksi laki-laki sudah tidak bisa lagi berfungsi dalam rumah tangga, kalau masih ingin menghargai keluarga, tetap harga dirinya angkat. Karena hidup bukan hanya gairah seksual. Hidup adalah urusan saling menghargai, sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup karena kekurangan bersama-sama, hidup karena kelebihan bersama-sama, hidup karena Allah bersama-sama. Pas. Itulah yang bisa saya sampaikan, ibu bapak sekalian. Luar biasa Allah menitipkan rahim pada perempuan karena laki-laki tidak bisa menjaganya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.